Sahabat terkasih, dalam surat Efesus tertulis, kita harus menjadi para penurut Allah. Artinya, kita harus hidup sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Jangan biarkan hidup kita dikuasai roh jahat, karena itu adalah keinginan iblis. Umat yang baik adalah umat yang setia kepada Tuhan dan hidup dalam penyertaan-Nya. Jadi sahabat, mari kita menjadi penurut Tuhan agar hidup kita selalu disertai-Nya. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Dan tema kita adalah menjadi penurut Tuhan. Mari kita berdoa ya, supaya firman Tuhan ini mengubah kehidupan kita, supaya kita juga menjadi penurut-penurut Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya kami menjadi penurut-penurut Engkau Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu hari ini mengubah hidup kami, jadikan kami orang yang taat kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Wah, saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Mari kita baca ayat selanjutnya, 1 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Wah, luar biasa ya. Seperti itu ya. Padahal jemaat ini lagi susah, lagi menderita, tapi kehidupan mereka menjadi inspirasi ya. Inspirasi buat banyak orang sampai sekitarnya ya. Karena mereka menjadi penurut Tuhan itu ya, luar biasa. Nah, puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Paulus sudah menyaksikan bagaimana kehidupan jemaat di Tesalonika yang telah menjadi penurut-penurut Tuhan. Meskipun mereka dalam penindasan yang berat dan dalam penderitaan, sehingga mereka telah menjadi teladan bagi setiap orang percaya.
Wah, amin ya, luar biasa ya. Sampai terdengar kemana-mana Iya, gitu ya. berita tentang kehidupan mereka ya. Nah, arti kata penurut yaitu mimetes dalam bahasa Yunani artinya adalah mereka telah menjadi imitatornya Tuhan, yaitu kehidupan mereka telah menirukan, menuruti, dan mencontoh Tuhan. Dan mereka telah menjadi pengikutnya Tuhan, meskipun mereka dalam penindasan yang berat dan dalam penderitaan. Wah, ini bagus banget ya, menjadi imitatornya Tuhan. ya. Jadi orang melihat kehidupan kita ini mengikuti teladan Yesus ya. Amin. Bahkan mereka telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga mereka telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Dan kabar tentang iman mereka kepada Allah telah tersiar kemana-mana. Wow, luar biasa ya. Sehingga melalui kehidupan mereka, firman Tuhan telah bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi sampai ke semua tempat. Amin. Sebab jemaat di Tesalonika ini, meskipun dalam penderitaan dan dalam penindasan yang berat, respon mereka tetap menjadi penurut-penurut Tuhan. Nah, ini penting banget ya. Ya. Meskipun dalam penderitaan, respon mereka tetap menjadi penurut-penurut Tuhan. Amin. Nah, demikian juga dengan kita sebagai orang beriman, ketika kita menjadi penurut-penurut Tuhan, yaitu kita dengan sungguh-sungguh menirukan, menuruti, mengikuti, dan mencontoh teladan kehidupan Kristus, maka Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu membuat kita tetap bersukacita meskipun kita dalam penderitaan. Wow, itu luar biasa ya. Amin. Tetap bersukacita meskipun dalam penderitaan. Amin. Itu ya. Sehingga ketika kita tetap bersukacita dalam menerima firman Tuhan ketika kita dalam penderitaan, maka kita akan memiliki iman yang semakin kuat dan yang bertumbuh. Lalu kita akan dimampukan untuk dapat meninggalkan semua berhala-berhala dan kita menjadi dewasa. Nah, ini penting banget ya, kita menjadi dewasa. Itu jadi kalau penting. kita menjadi penurut Tuhan, kita akan menjadi dewasa ya. Amin. Jadi melalui kesaksian jemaat di Tesalonika ini, kita diingatkan betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita ketika kita menjadi penurut-penurut Tuhan, yaitu ketika kita mengikuti teladan Yesus. Ya, betul sekali ya. Sehingga kualitas iman, kedewasaan, ketaatan, kesetiaan, dan kasih kita kepada Tuhan akan teruji, terlihat, dan terbukti. Ketika kita sedang menghadapi masalah atau tantangan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan memuliakan Tuhan. Amin, ini penting banget ya. Iya. Kualitas tuh aslinya kita akan kelihatan. Iya, kalau kita dalam tekanan, dalam penderitaan ketahuan ya aslinya gitu. Apakah ya. kita tetap bersukacita, Iya. tetap bersemangat ya dalam menjadi menurut-penurut Tuhan. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Inilah kesaksian jemaat di Tesalonika. Bagaimana mereka telah berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang hidup dan yang benar. Kemudian bagaimana mereka dengan tekun dan sungguh-sungguh telah menjadi penurut Tuhan yang setia. Sehingga kehidupan mereka telah menjadi berkat, berdampak, dan menjadi teladan. Melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa menjadi penurut Tuhan adalah kita menjadi imitatornya Tuhan. Yaitu kita menirukan, menuruti, dan mencontoh Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat, berdampak, dan menjadi teladan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu,
dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini, Paulus sangat bersyukur setelah mendengar dan melihat bagaimana pekerjaan iman, usaha kasih dan ketekunan pengharapan jemaat di Korintus kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah. Sebab meskipun mereka dalam penderitaan dan penindasan yang berat, kehidupan iman jemaat di Tesalonika ini telah menggema dan tersiar kemana-mana, dan jemaat di Tesalonika ini juga telah menjadi teladan bagi jemaat di kota lain, sebab mereka telah menjadi penurut Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita sebagai orang beriman menjadi penurut Tuhan, yaitu mengikuti teladan Yesus, maka meskipun kita menghadapi masalah dan tantangan yang berat, kehidupan iman kita akan semakin kuat, semakin bertumbuh, dan kita menjadi semakin dewasa. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Menjadi Penurut Tuhan. Nah, ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya, silakan sayang. Dari Rere Stika. Shalom malam semuanya. Shalom juga Rere Stika ya. Wah, kami berharap nih Rere Stika sedang menyaksikan juga malam ini ya. Saya Rere, 24 tahun. Saya memang aktif bermain sosmed dan sering mengunggah kehidupan pelayanan saya di media sosial. Tapi kenapa ya orang-orang kok menganggap saya pencitraan? Padahal saya tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya senang saja menyebarkan hal positif tentang pelayanan di sosial media. Saya pun senang melayani Tuhan. Saya harus menanggapinya gimana ya? Nah Rere ini luar biasa ya Rere ya, melayani Tuhan dan maksudnya juga baik ya. Iya. Nah Rere, kamu jangan tertuduh ya, dan jangan jadi terintimidasi dengan komen orang-orang di sosmed. Iya, pasti orang komen kan bebas-bebas aja, ada yang bilang pencitraan lah. Iya, macam-macam tanggapan orang ya. Bilang nggak bener lah segala macam. Iya, yang penting motivasi Rere adalah memang murni ya. Itu penting sekali ya motivasi kita. Jadi untuk apa murni maksudnya dalam menayangkan di sosmed atau apa menjadi berkat untuk menjadi berkat dan rindu untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Jadi memang Rere tidak ada niat untuk membuat pencitraan melalui sosmed ini, dan sesuai dengan tema kita menjadi penurut Tuhan. Jadi Rere berdoa saja kepada Tuhan ya supaya melalui sosmed ini Rere bisa memuliakan Tuhan. Amin. Sehingga orang-orang di sosmed dapat melihat kebaikan Tuhan melalui pelayanan Rere. Jadi bukan Rere yang menjadi pusatnya tetapi Kristus. Amin. Sehingga itu semua menjadi kemuliaan bagi Tuhan itu benar banget ya. Nah ini ada ayatnya di dalam Galatia 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Wah, ini luar biasa ya. Jadi hidup kita adalah hidupnya Yesus yang bukan dipancarkan. Aku lagi yang hidup, tapi Kristus ya. Iya, amin ya. Kita akan berdoa buat Rere dan juga bagi sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang hampir sama dengan Rere ya. Jadi sekali lagi jangan terintimidasi, jangan merasa tertuduh. Selama motivasi kita benar di hadapan Tuhan untuk kita menjadi berkat, maka biarlah kehidupan kita juga meniru kehidupan Tuhan sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Ya, kita akan berdoa ya. Bapa, kami sangat mengucap syukur untuk anakmu Rere yang begitu antusias melayani Engkau, setia melayani Engkau, dan juga kalau Rere maupun sahabat yang baik yang lainnya, kami juga memasukkan Tuhan pelayanan kami di dalam sosmed ini dengan motivasi supaya semua apa yang
berikan dan ditayangkan ini untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan satu pengurapan khusus kepada semuanya ini Tuhan, supaya semua yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan Engkau. Bapa, kami berdoa biarlah Rere bahkan sahabat yang baik yang lainnya tidak tertuduh, tidak terintimidasi, karena motivasi mereka adalah hanya untuk memuliakan Engkau. Jagai hati kami semua Tuhan, dimanapun dan apapun yang kami lakukan, biarlah motivasi kami adalah supaya Engkau dipermuliakan, Engkau yang dinyatakan, dan kami boleh menjadi teladan Kristus karena kami menjadi penurut-penurut Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kekasih-Mu Rere dan sahabat-sahabat yang baik yang lainnya ke dalam tangan-Mu, dan pelayanan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memperluas dan menjadikan pelayanan mereka menjadi berkat bagi orang banyak. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Bernard 5101. Iya. Halo Pak Agus dan Bu Mala. Halo juga Bernard ya. Senang sekali kalau sudah menonton program ini. Kita lihat isi DM-nya ya. Saya senang sekali sama program Terang Kasih ini. Wah, terima kasih Bernard ya. Saya menjadi lebih semangat untuk hidup sesuai keinginan Tuhan dan melakukan banyak pelayanan. Wah, luar biasa ini dahsyat ya, luar biasa sangat ya. memberkati nih kesaksian Bernard ya. Dan sesuai keinginan Tuhan dan melakukan banyak pelayanan. Terima kasih atas firman-firman-Nya Pak Bu. Doakan saya agar pelayanan saya selalu diberkati dan terus setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Pasti kita doakan ya. Iya. Nah, puji Tuhan Bernard, kami sangat bersyukur bahwa melalui program Terang Kasih ini bisa menjadi berkat bagi Bernard tentunya ya. Dan membuat Bernard menjadi lebih semangat untuk melayani Tuhan dan untuk menjadi berkat ya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin, ya. Amin ya. Nah, sesuai dengan tema menjadi penuh Tuhan, jadi kami doakan supaya oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus mampukan Bernard untuk menjadi penurut Tuhan dan menjadi berkat melalui pelayanan Bernard ya. Ini ada firman Tuhan untuk Bernard ya, dan sahabat yang baik yang juga diberkati dengan pelayanan program Terang Kasih ini. Biarlah firman ini menguatkan dari Timotius 3:10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku ya. Nah, sesuai dengan tema menjadi penurut Tuhan, Tuhan mau ingat ya kita menjadi imitatornya Tuhan. Amin. Ya. Kita berdoa buat Bernard dan sahabat setia yang menyaksikan program Terang Kasih ini, supaya melalui firman-firman dari program Terang Kasih ini hidupmu diubahkan dan menjadi berkat lebih lagi. Kita berdoa Tuhan diberkatilah Bernard yang terus menjadi terinspirasi melalui program Terang Kasih ini. Biarlah firman-firman yang dia terima menghidupkan dan mengubah kehidupannya supaya Bernard menjadi berkat. Saya berdoa juga untuk sahabat-sahabat Terang Kasih yang menyaksikan program Terang Kasih dengan setia. Biarlah firman yang kami bagikan ini menjadi berkat bagi setiap pribadi yang menyaksikan dan membawa mereka menemukan panggilan Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih buat hari ini. Segala kemuliaan aja bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih. Saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu.
Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menjadi penurut Tuhan? Yang pertama, menjadi penurut Tuhan adalah kita menjadi imitatornya Tuhan. Yaitu kita menirukan, menuruti, dan mencontoh Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat, berdampak, dan menjadi teladan. Yang kedua, menjadi penurut Tuhan akan membuat kualitas iman, kedewasaan, ketaatan, kesetiaan, dan kasih kita kepada Tuhan akan teruji, terlihat, dan terbukti ketika kita menghadapi masalah atau tantangan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan memuliakan Tuhan. Ketiga, menjadi penurut Tuhan berarti kita meninggalkan semua berhala-berhala dan berbalik kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Sehingga kita memiliki iman yang kuat, yang bertumbuh dan menjadi semakin dewasa. Nah sahabat yang baik, apakah engkau saat ini seperti sedang kehilangan pegangan hidup dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu dan persilakan Roh Kudus untuk mengarahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, dan keinginanmu untuk fokus kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang menerimamu dan mengasihimu apa adanya. Kemudian buka hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita datang kepadanya. Bapa, sungguh kami bersyukur oleh anugerah Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk dapat berespon dengan benar, tetap percaya, tetap taat, tetap setia, tetap bersyukur, tetap bersukacita, dan tetap mengasihi Tuhan dalam menghadapi segala situasi dan proses kehidupan yang ada dalam segala aspek kehidupan kami. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus dan firman Tuhan membuat iman kami semakin kuat, bertumbuh, dan kami semakin dewasa. Sehingga kehidupan kami menjadi teladan bagi orang percaya dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Oh nyatakan Tuhan